Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mendapati bulan Ramadan merupakan kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Bagaimana tidak, di dalam bulan Ramadan seorang hamba bisa melipat gandakan pundi-pundi amal solehnya dan bisa meraih dari berbagai sebab-sebab ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam secara bersamaan. Salah satu dari mereka lebih bersemangat di dalam ibadah daripada yang lain. Namun ketika di suatu medan pertempuran, salah seorang yang bersemangat dalam ibadah tersebut mati dalam keadaan syahid. Adapun kawannya yang kedua, dia hidup 1 tahun sepeninggal kawannya yang pertama, kemudian dia pun mati. Sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu diperlihatkan di dalam mimpinya bahwa lelaki yang kedua ini justru masuk surga terlebih dahulu daripada lelaki yang pertama yang lebih bersemangat di dalam ibadahnya. Maka beliau pun terkejut dan mengabarkan apa yang dia lihat di dalam mimpinya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, min ayyi syai'in ta'jabun? Kenapa kalian takjub? Alaysa qad adraka Ramadan fasamahu? Bukankah dia telah mendapati Ramadan 1 tahun sepeninggal kawannya tadi? Wa qad shalla kadza wa kadza sajdah fi sanah, dan dia telah melakukan sekian rakaat, telah mengerjakan sekian rakaat dalam 1 tahun sepeninggal kawannya yang pertama tadi. Sehingga lelaki yang kedua menjadikan dia masuk surga terlebih dahulu daripada yang pertama. Maka ini adalah di antara keutamaan seorang mendapati Ramadan. Dia bisa menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga lebih cepat dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Kebahagiaan dalam menyambut bulan Ramadan tidak dirasakan oleh sebagian
kaum muslimin. Justru sebagian kaum muslimin menjadikan momen Ramadan sebagai momen bermalas-malasan, turun produktivitas pekerjaan mereka, turun kualitas bekerja mereka dengan alasan mereka sedang berpuasa. Padahal kalau kita perhatikan di dalam sejarah Islam, banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Puasa tidak menyurutkan mereka untuk berperang, meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal. Bahkan di negeri kita dimerdekakan, proklamasi kemerdekaan di negeri kita itu terjadi di bulan Ramadan. Maka alasan bulan Ramadan menjadi sebab turunnya kualitas pekerjaan seseorang dan menjadi sikap bermalas-malasan adalah sikap yang keliru. Bahkan sebagian kaum muslimin dengan alasan bekerja menjadikan mereka sengaja tidak berpuasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Datang dalam sebuah hadis yang sahih ancaman kepada orang-orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'i, bahwasanya Nabi SAW pernah diperlihatkan sekelompok penduduk neraka yang tumit-tumit mereka digantung di atas, mulut-mulut mereka robek dan mengeluarkan darah. Maka Nabi SAW bertanya, "Man haula?" Siapa mereka ini? Maka dijawab, "Haula'il ladzina yufṭiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Artinya mereka masih berpuasa, namun mereka berbuka puasa tanpa uzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat. Maka hukumannya seperti ini. Bagaimana lagi dengan seorang yang sengaja tidak berpuasa sejak pagi dengan alasan bekerja? Maka ini adalah sikap yang keliru dan sangat keliru, dan termasuk dosa besar yang pelakunya wajib untuk menggantinya. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan juga untuk membayar fidyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan madrasah yang menimpa jiwa para pekerja untuk bekerja lebih baik, lebih berkualitas. Di antara nilai-nilai yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan melatih jiwa para pekerja untuk bekerja sepenuh hati. Sebagaimana orang yang berpuasa dituntut untuk puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ketika dia melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, dia sadar bahwasanya dirinya sedang dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan dia bekerja dengan lebih baik. Demikianlah nilai yang bisa kita ambil dalam puasa. Seorang di dalam puasa memiliki sikap muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Seorang yang berpuasa tidak mau untuk makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, meskipun tidak ada yang melihatnya, tidak ada manusia yang melihatnya, karena dia yakin bahwasanya Allah Azza wa Jal sedang memperhatikan dan melihatnya. Maka demikianlah seorang pekerja hendaknya senantiasa memiliki sikap muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut penglihatan Allah, dia lebih takut pandangan Allah kepadanya daripada pandangan atasannya kepadanya. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia yakin Allah sedang melihat apa yang dia kerjakan? Maka hendaknya seorang pekerja di dalam mengerjakan puasa Ramadan, dia mengambil nilai tersebut, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik, dengan maksimal, dan dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawinya dia niatkan karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Innallaha yuhibbu minal 'abd idza 'amila 'amilan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai dari seorang hamba jika mengerjakan suatu pekerjaan, dia kerjakan dengan rapi, dia kerjakan dengan baik. Demikianlah seorang pekerja yang berpuasa dan mengambil nilai dari puasanya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan juga menimpa jiwa pekerja agar senantiasa memiliki sifat amanah, bisa dipercaya dan tidak khianat. Sebagaimana orang yang berpuasa Ramadan memiliki sifat amanah, dia tidak mau makan dan minum meskipun tersisa dari adzan maghrib 10 menit. Tidak mau dia makan dan minum, tersisa 5 menit tidak mau, karena memiliki sikap amanah, sifat amanah. Maka hendaklah demikian seorang pekerja. Sebagaimana dia tidak mau gajinya dikurangi, maka jangan kurangi masa Anda bekerja. Sebagaimana dia tidak mau gajinya telat, maka hendaklah Anda jangan telat di dalam datang di tempat kerja Anda. Seorang yang berpuasa dan mengambil nilai dari pelajaran-pelajaran puasa, dia akan memiliki sifat amanah. Dia akan mengerjakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan tidak menguranginya sedikit pun. Karena telah Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi orang-orang yang hanya mau mengambil haknya saja secara sempurna, namun ketika mengerjakan kewajiban-kewajiban, dia banyak mengurangi dari kewajiban-kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celaka orang-orang yang curang, yaitu mereka yang jika meminta haknya mereka minta penuh, gajinya tidak mau telat, tidak boleh dikurangi. Tapi ketika mengerjakan kewajiban-kewajiban, dia banyak kekurangan-kekurangan. Allah Subhanahu wa taala namakan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang di dalam pekerjaannya. Maka puasa Ramadan melatih para pekerja untuk senantiasa memiliki sifat amanah, bisa dipercaya, amanah dalam waktu, amanah dalam harta. Dia tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, tidak menerima nota kosong untuk dia isi sendiri. Korupsi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ibadah puasa melatih para pekerja dan kita semuanya untuk mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang halal dan menjauhi dari perkara-perkara yang haram. Seorang yang berpuasa bisa menahan dari makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, yang asalnya makan dan minum adalah perkara yang halal. Namun ketika dilarang di sementara waktu, dia bisa menjauhinya. Maka hendaknya seorang muslim terhadap harta-harta yang haram, yang harta tersebut haram dan dilarang sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja, di selain bulan Ramadan pun haram. Maka sebagaimana dia bisa menahan dari perkara yang asalnya halal, kemudian dilarang, dia bisa menjauhinya. Maka dari perkara-perkara yang haram sepanjang waktu, hendaklah dia bisa melakukannya. Karena rezeki seseorang tidak akan bertambah jika dia ambil dengan perkara yang haram. Seorang yang ditakdirkan mendapatkan rezeki hanya 1 juta, maka tidak akan bertambah meskipun dia ambil dengan cara yang haram. Nabi SAW mengatakan, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Seorang jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan rizkinya. Khudhu mahal wa da'u maharam. Maka ambil saja yang halal dan tinggalkan yang haram. Demikianlah jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana madrasah Ramadan menimpa jiwa para pekerja untuk memiliki sikap-sikap dan sifat yang baik, yang dia bisa ambil nilai-nilai dan sifat tersebut dari puasa bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ditempa jiwanya melalui nilai-nilai puasa di bulan Ramadan hendaklah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ketika seorang bisa mengambil nilai-nilai tersebut dan diaplikasikan dan dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, niscaya bulan Ramadan menjadi titik awal perubahan di dalam hidupnya, menjadi kehidupan yang lebih baik, hubungannya dengan Allah Azza wa Jal ataupun hubungannya dengan manusia. Semoga Allah Azza wa Jal menerima segala ibadah kita di dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh sepanjang hidup kita, dan semoga Allah Azza wa Jal wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ala sallu wa sallimu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu sallallahu alaihi bada'a bi nafsihi wa thanna alaihi bil malaikatihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.